Halo semuanya, perkenalkan saya Nurmia Naomi, jurusan Ilmu Komputer 21 di Fakultas Ilmu Komputer. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu skenario yang saya gunakan, yaitu dalam upaya untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kenyamanan pelanggan, toko Sanintas meluncurkan website e-commerce mereka sendiri yang menawarkan tas sekolah, tas kerja, dan tas laptop berkualitas. Di dalamnya, pelanggan dapat dengan mudah menemukan produk yang mereka inginkan dengan harga normal, diskon 15%, atau bahkan menggunakan voucher khusus yang memberikan gratis ongkir, memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik dan lebih terpersonalisasi. Nah, voucher khusus tersebut yaitu gratis ongkir memiliki syarat dengan ketentuan yaitu, sebagai berikut gitu yang saya cantumin. Nah, saya, akan, menjelaskan terlebih dahulu untuk persiapan dan, penggunaan dari menu-menu yang akan ada di website. Selanjutnya nanti akan saya, jelaskan juga mengenai transaksi, yang digunakan dalam website ini. Jadi, awalnya yang pertama kita akan lakukan yaitu kita akan, persiapan aktifkan modul dulu. Jadi di sini saya ulang dari awal, di sini saya sudah membuat database baru gitu ya, untuk web di sini, terus habis itu masukin menjadi admin. Oke, terus setelah udah kita login, oke. Terus kita masukkan ke modul apps gitu ya pertamanya dan di sini search aja, atau bisa search ataupun langsung bisa lihat di sini gitu ya. Yang pertama kita aktifin itu ada modul sales, inventory, terus invoicing, website, dan e-commerce gitu. Nah setelah itu kita, edit dulu company agar sesuai dengan, company dari skenario kita. Di sini ada di settings, di companies, dan di sini bisa lihat saya sudah ubah gitu ya. Di sini ada toko Sanintas, terus saya udah bikin juga logonya. Terus di sini saya ngisi kayak hal-hal seperti ini, address, entar websitenya untuk memudahkan gitu ya nantinya. Terus jangan lupa untuk mengubah currency-nya itu menjadi IDR gitu. Oke, jika udah ada companies-nya, setelah itu kita akan setting dulu beberapa, modul gitu ya. Kita tinggal buka setting, terus pertama kita ke website. Di sini kita konfigurasi, untuk menyalakan comparison price, terus product variations, wishlist. Ini tuh untuk nantinya di website kita bisa masukkan ke wishlist gitu. Kalau misalkan kayak kita yang biasa udah make Shopee atau Tokopedia gitu ya, bisa kita masukkan dulu sebelum kita masuk ke cart gitu ya, sebelum kita mau beli kita bisa juga menyimpan gitu kayak favorites-nya gitu. Nah ini juga price list, discount, loyalty, and card kan nanti kita mau bikin ada diskon dan mau bikin ada gift card gratis ongkir, maka ini kita harus aktifkan gitu. Terus di sini ada oke ini kalau shipping address itu juga diaktifkan. Oke, terus habis itu, oh ya ini juga diaktifkan gitu ya live chat, untuk nantinya kita akan menggunakan, menu live chat untuk website kita gitu. Oke, jika udah kita langsung ke sales juga. Di sini kita aktifkan unit of measure sama product packaging gitu. Sama pricing-nya juga ada di diskon sama diskon loyalty card gitu ya, kita samain. Oke, kalau sudah kita save aja gitu ya, kalau udah diatur. Terus sekarang kita akan buat produk gitu. Untuk buat produk kita ke sales atau inventory bebas dan ini saya coba ke inventory dan buka ke products gitu dan di sini langsung aja klik new gitu ya, isi apa yang kita mau, di sini juga bisa kita lihat tabnya. Nah, ini sudah saya buat sebelumnya, itu yang pertama ada tas kerja gitu ya, sesuai dengan skenario. Nah, di tas kerja ini saya bikinnya prototipe storable product gitu ya. Terus ini price-nya tadi udah sesuai dengan yang ada di skenario. Terus abis itu di sini juga jangan lupa kita untuk, ngedit e-commerce shop-nya gitu ya, untuk di e-commerce-nya, keperluan e-commerce gitu ya. Di sini website-nya saya bikin Sanintas gitu ya. Terus habis itu nih kategorinya saya buat, work. Oh ya, sebelumnya saya menjelaskan dulu cara pembuatan kategori ini. Sebentar ini kita save dulu. Jadi untuk, buat kategori ini pertama kita, buka ke, website gitu ya, mode website, terus abis itu kita buka ke e-commerce gitu. Nah di e-commerce ini kita pencet e-commerce categories, di sini kita tambahin aja gitu ya kategoris apa yang mau. Karena saya tadi ada tas sekolah, tas kerja, sama tas laptop, saya bikinnya, ada seperti ini gitu ya, untuk school, keperluan sekolah, work, keperluan kerja, dan elektronik itu untuk keperluan elektronik gitu, kayak tas untuk elektronik. Nah setelah itu baru tadi kita lanjut lagi ke, produk.
Nah, tadi contohnya adalah ya misalnya tas sekolah, oke, tadi ya tas sekolah Bapak, itu ya sama di sini juga sama ya starable product, terus price-nya kita ikutin, terus di sales e-commerce ini kita bikin juga ya website-nya di sini Sanintas, terus kategorisnya itu school gitu ya. Terus abis itu, oh di sini nih kita bisa lihat nih kalau misalkan dia out of stock apakah dia bakal continue selling apa tidak. Kalau di sini saya, hapus gitu continue selling-nya jadi, nggak bakal menjual gitu, ya nggak bakal jual kalau misalkan udah habis stok ya. Terus habis itu, available quantity-nya dilihat gitu, kalau misalkan udah di bawah dari 5 aja gitu, biar orang tahu kalau misalkan udah mau habis. Terus kalau misalkan udah out of stock, itu message-nya kita bisa edit gitu ya, apa, nah ini out of stock aja. Terus ribbon gitu, ribbon ini kalau misalkan kita ngelihat gitu, di foto, terus nanti di sini ada kayak tulisan gitu ke samping. Nah itu apa tulisannya, di sini saya buatnya seal karena atas sekolah ini kan sale 15% ya, makanya saya bikinnya, 15 gitu. Oke, udah sih, itu aja yang dipentingkan, sama gitu ya, yang lain-lainnya juga di sini, tas laptop gitu ya, sales-nya ini saya mau tambahin dulu websitenya, terus ini elektronik, ini juga sama, terus tas kerja juga sama gitu ya. Oke, dan oh ya, juga pembeda ada seperti ini nih, kalau misalkan ini warnanya ijo, artinya dia udah ke-publish gitu. Mungkin ini nanti saya lebih jelaskan lagi nanti saat udah pembuatan website. Oke, jadi selanjutnya kita next dulu aja ke pembuatan shipping gitu ya. Nah, karena kita ada mau menunjukkan gitu ya gratis ongkir sama tidaknya gitu ya, jangan lupa untuk mengaktifkan juga shipping-nya. Itu ada di, website configuration sama, eee, ini invoicing maaf. Website configuration shipping shipping methods gitu. Di sini udah ada gitu ya, saya buat gitu ya standar delivery aja dan ini fixed price gitu. Saya bikin semuanya sama harganya itu udah 9.000 gitu. Dan ini bisa kita setting juga kalau misalkan mau gratis kalau misalkan ordernya tuh above berapa, di sini saya buatnya 500.000 gitu. Terus delivery produknya itu adalah si standar delivery ini kan. Oke, udah itu aja di sini description juga saya tidak, masukkan gitu ya. Kalau misalnya kita mau buat tinggal buat new lagi aja gitu ya, sesuai dengan apa yang kita mau bikin gitu, misalkan mau, di-setting yang lain-lain gitu ya. Terus abis udah buat shipping, kita sekarang akan buat payment-nya gitu. Udah di payment-nya di configuration, terus payment provider gitu ya. Nah, di sini wire transfer saya udah aktifkan. Nah, sebelumnya itu bisa lihat di Medium saya itu sebelumnya adalah seperti ini gitu ya, masih disable, activate. Jadi awalnya kita install dulu, nanti kalau misalkan udah install, itu entar berubah button-nya menjadi, activate, nanti kita pencet activate, akan muncul seperti ini gitu ya. Nah, di muncul seperti ini kita bikin aja, enabled gitu ya supaya bisa kita gunain, terus abis itu company-nya apa, oh website-nya di sini apa, website-nya apa gitu ya. Terus abis ini bisa juga nih enable QR code apa tidak, di sini saya nggak enable aja karena, saya maunya langsung transfer aja gitu ya. Dan di sini message-nya nih, entar bakal saya tunjukin kayak gimana munculnya message-nya di website-nya. Tapi ini kita taruh aja dulu ya, "Please use this following transfer details," gitu ya. Terus habis itu, eee, ini bank account saya ini bentar saya ini heading-nya, oh nggak apa-apa pakai heading, oke. Oke nih normal baru langsung ya, ini thank you for choosing, terus namanya, account name-nya di sini Ana Wibowo, account number-nya, terus important notes-nya gitu. Terus habis itu thank you for shopping with us gitu, nih saya bikin bold, terus habis itu kita tinggal save aja. Nah, kalau misalkan udah dapet payment providers-nya, sekarang kita akan lanjutnya membuat diskon dan kupon gitu ya. Untuk diskon dan kuponnya sendiri itu, bisa kita dari e-commerce ini, terus kita ke loyalty di sini. Nah, di sini saya udah buat juga, tapi kita kalau mau buat tinggal klik klik new aja, terus habis itu isi gitu field-nya. Ini saya langsung jelasin aja ke, yang udah saya buat gitu. Pertama 15% diskon antar sekolah ini langsung dia ke otomatis kan, makanya, yang perlu kita fokus adalah untuk mengisi, ini gitu ya, conditional-nya apa. Di sini conditional rules-nya itu nggak ada. Oke, terus reward-nya apa, di sini kita bisa langsung edit nih. Jadi reward-nya itu adalah reward tapi diskon, terus habis itu 15% di sini specific products gitu ya. Products-nya apa aja di sini, tas sekolah gitu ya, max diskonnya saya nggak ada gitu ya. Jadi selama dia beli tas sekolah, ya udah diskon aja, terus nanti ini ada promo point aja sih. Terus udah description, diskon produknya apa, udah.
Oke, ini udah dibuat, terus satu lagi itu adalah gratis ongkir. Nah, gratis ongkir ini condition rules-nya ada gitu ya, harus 3 items, terus habis itu minumnya itu pas 50.000 gitu ya. Saya lihat dari skenario bahwa satu tas, dan satu tas ini gitu ya, total pas 50.000 gitu. Jadi itu udah minimum banget gitu, dan free shipping, rewards-nya bisa dilihat di sini. Oh ya, kalau mau ganti condition rules tinggal gini aja ya tuh, bisa ada maximum quantity, apa, tax-nya include apa enggak gitu ya. Di sini saya bikinnya excluded aja. Terus ini udah semuanya, save. Terus di sini rewards-nya apa gitu ya, free shipping, terus max juga nggak ada. Oke, ini bisa kita lihat tuh, bisa free product atau diskon atau free shipping gitu pilihannya. Oke, ini kita save dulu aja. Udah sekarang kita udah buat diskon loyalty juga, terus kita pembuatan website gitu sekarang. Nah, sekarang pertama kita ke website, terus kita ke configurations-nya gitu ya. Dan di sini ada my website. Jadi, awalnya aja kita tinggal klik new gitu ya. New terus isi nama company-nya. Mungkin ini karena saya sudah buat, saya jelasin langsung aja pakai screenshot-an yang ada di Medium saya. Jadi nanti untuk pembuatan website sendiri, entar kita klik nih new website, terus nanti akan muncul seperti ini, gitu ya. Nanti kita isi gitu ya, fields apa, website name-nya apa, company-nya apa, dan, language-nya gitu, dan pilih untuk opsinya itu entar bakal ada kayak gini gitu ya. Entar I want itu kosong, nanti kita bikin gitu ya, apa pilihannya. Kita sekarang karena saya online store, saya buatnya online store, back shop, terus sell more gitu. Nah, nanti bakal ada next, ada pilih warna nih untuk, theme-nya gitu ya. Karena nih saya udah ada input logo, jadi dia langsung ngambil warna-warna yang ada di logo. Udah, maaf, terus habis itu ke fitur-fitur nih, karena saya pembagian tugas saya itu adalah, new, live chat, shop, dan store locator. Ini shop juga udah pasti akan ada di shop ya. Itu jadi udah langsung gitu ya, terus habis itu kita pencet build my website. Nah, setelah build my website kita akan milih gitu ya timnya apa gitu. Nah, di sini ada 3 pilihan gitu ya, saya pilih yang paling kiri gitu, yang ini. Terus akan ada habis kalau udah itu entar akan ada proses gitu ya, pembuatan gitu di sini, eee, building website-nya, terus kalau udah selesai nanti akan muncul gitu website-nya. Oke. Jadi, entar bakal muncul seperti ini, gitu. Bentar, oh ini nih. Nah, bisa lihat di sini. Nah, nanti itu, saat muncul itu adalah di edit gitu ya, di ini edit, terus kita bisa nih, ini tuh bisa diganti gitu, by the bags gitu. Misalkan ini juga bisa kita tambahin discover our apa, ini juga fotonya kita bisa ganti ya, ini kita tinggal sebentar. Oh, maaf, ada error. Oke. Oke, jadi tinggal kita klik aja, terus kita misalkan bisa search image gitu ya, kalau bisa kita udah ini, tapi bisa juga upload gitu, upload image apa yang kita mau gitu. Terus abis itu di sini ada juga tulisannya, ini semua bisa diubah gitu. Misalkan ini kan gambarnya terlalu nggak sesuai ya dengan toko kita juga bisa nih delete bagiannya dengan mencet ini gitu. Atau misalkan kita juga mau menambahkan itu bisa aja di-blocks terus kayak, mau nambahin comparison gitu. Nah tuh gitu, misalkan ada bukan beginner ya, kayak misalkan, new customer, terus misalkan ini professional expert, ya udah gini aja nggak apa-apa. Atau bisa dipilih-pilih lagi, ini semuanya tinggal diklik aja, terus ini juga bisa nih, dikasih linknya gitu ya, di sini tuh di sini nih, klik linknya apa gitu, mau ke redirect ke mana gitu. Udah, di sini udah, terus kayak, di sini juga masih bisa ngedit timnya gitu ya, dan juga bisa ngedit nih kalau misalnya kita mau lihat nih di mobile tuh gimana ya. Nah, di mobile dia kayak gini, terus ini juga bisa kita ubah nih. Misalkan color shadow-nya mau apa nih. Tuh, bisa dilihat perubahan di bawah shadow-nya ini ya. Saya pakainya warna merah aja karena itu tim saya, jadi kita save aja gitu. Nah, abis udah di-save, kita bisa ngeliat juga nih ya, tanda seperti ini. Ini artinya berarti nggak ke-publish website-nya, kalau ini di-publish bisa dipakai gitu ya. Oke, terus di sini
Oh ya di sini juga kita bisa ngeliat ya kalau misalnya ada kedua website kita bisa ganti gitu. Oke, selanjutnya kita akan, mencoba, pakai menu news gitu ya. Jadi untuk di menu news ini, caranya adalah kita tinggal klik aja new yang di sini, terus abis itu bisa pilih nih mau page, live chat widget, atau blog post. Karena di sini saya mau menambahkan news kayak chatnya blog post, terus ini ada select blognya gitu. Mau apa, di sini pakainya news, terus nanti misalkan blog post title-nya tuh apa, gitu. Nah setelah udah kita isi nanti bakal muncul, page seperti ini gitu ya dengan page yang bisa diedit gitu ya, dan ini bisa diganti-ganti juga sama gitu ya kayak tadi, pembuatan website di awal tinggal tulis namanya apa, ini misalkan opening party, terus ini juga ada blogs-blogs-nya gitu ya bisa ditambahin, terus theme-nya juga sama gitu ya, konfigurasi yang tadi saya udah jelasin gitu ya. Kalau misalkan udah tinggal save aja gitu. Nah ini juga kalau misalkan gini kan tulisannya unpublished ya, untuk publish-nya kita bisa klik ini gitu, artinya, user udah bisa lihat gitu. Nanti saya akan bakal kasih lihat gitu, apa tampilan user gimana. Udah di sini juga ada contact us gitu ya, untuk kalau misalkan mau kontak gitu, nanti, ini tuh adalah langsung diisi sama, eee eee, user-nya gitu. Nah, ini untuk shop, bisa kita lihat juga di sini produk yang kelihatan apa aja. Yang ini tuh berarti artinya nggak kelihat ya oleh ini. Terus ini yang tadi saya bilang ribbons-nya, ada sale, ada new gitu. Terus ini juga bisa dilihat nih ada karena produk e-commerce kategorisnya, jadi bisa kita, filter gitu ya, work yang mana, elektronik yang mana gitu. Oke, saya sekarang buka dulu tab baru untuk, untuk, sebentar, saya lupa nama ininya. Oke, kita buat baru dulu, new kita window, terus kita masukin web. Nah, di sini misalkan kita belum punya akun ya, untuk kita mau buat sebagai user gitu. Di sini saya klik user, your name-nya user shop gitu. Password-nya user aja, user. Oke. Nah, di sini adalah akun kita gitu ya. Oh sebentar, ini dia menggunakan, website dari my website yang belum kita ini, jadi bentar saya harus, eee, delete dulu aja website yang ini, untuk menghindari. Oh ini menjadi default-nya ya, sebentar. Oke, jadi untuk membuat default dari website ya, tadi saya sudah mendapatkan caranya bahwa, ini tinggal kita search more aja, terus kita tadi drag ini supaya Sanintas lebih di atas gitu ya. Terus sekarang kalau misalkan kita, di sini misalkan kita logout ya tadi, ini kita kembali ke aduh sebentar, kembali ke localhost, saya lupa gitu ya ini apa ininya. Misalkan ini kita kembali ke localhost, aduh, host, terus di sini langsung udah muncul ini gitu ya. Kita bisa sign in gitu ya, websitenya apa, namanya apa tadi kita udah buat, itu si user, itu si user. Oke, kita sign in, bentar. Oke, user, apa user shop ya tadi ya. Bentar. Oh, user. Oke, kayak kita don't have account dulu aja lagi. Ini kita bikin user, 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 user. Oke, kita sign up. Terus udah nih. Sekarang kita udah punya, tampilan ininya. Jadi di home kita bisa ngeliat ya tadi. Contohnya misalkan tadi kita, oh news-nya nih udah ke publish gitu. Kita bisa baca news-nya. Contohnya tadi kita,
ilangin dulu, mmm, news-nya gitu ya. Oh, ini ke redirect. Oke. Nah, di sini misalkan tadi kita bikin news-nya, kita, eee ya maaf, nah misalkan tadi ya, ini news-nya kita unpublish gitu ya, terus kita kembali lihat lagi ke yang ini, nanti akan tulisan no block postcat gitu ya. Di sini kita aktifkan lagi, maka nanti akan ada lagi gitu. Oke, ini untuk news. Sekarang kita akan coba menggunakan shop-nya gitu ya. Di sini saya akan menambahkan tas sekolah itu add to cart. Dari sini bisa langsung buy now juga. Kalau buy now itu artinya dia nanti langsung gitu ya, ke billing address bla bla bla, langsung membeli gitu. Nggak ke cart lagi gitu. Nah, di sini saya udah add to cart. Oke, terus abis itu kembali lagi ke produk, terus ini juga add to cart lagi. Nah, di sini juga bisa ya add to wishlist gitu. Misalkan ada wishlist yang kita mau beli gitu ya. Ini bisa kita remove. Nah, ini cart-nya. Terus abis itu kita beli lagi di sini tas kerja gitu. Oke, nah di sini udah ada, bisa kita lihat di sini ada free shipping ya, karena kita udah beli satu cart inti dari semuanya dan udah, mmm, mencukupi gitu ya. Terus di sini ada, langsung ada diskon dari 15% tasnya gitu. Misalkan di sini tas sekolah kita hilangin ya berarti nggak ada lagi diskonnya gitu ya. Terus berarti kita tambahin lagi tadi, tas sekolah. Terus kalau udah, eee, di sini bisa kita langsung nih kita aja. Bisa langsung check out gitu ya. Nah, di check out ini kita bisa masukin gitu apa yang street number-nya yang kita mau gitu. Misalkan di sini Jalan Sejati, nomor 3, city-nya misalkan Banten, zip code-nya 1333 gitu ya. Country-nya di sini, kita bikin Indonesia. Oke, terus state-nya di sini Banten. Oke, udah, ini kita tinggal klik aja sebentar ini saya. Oke, save address gitu ya. Oke, maaf saya belum punya email di sini gmail.com. Phone-nya di sini +6281. Oke, save address. Oke, jadi di sini kita udah punya ya shipping dan billing-nya di sini. Bisa ngeliat produknya gitu ya, terus kita bisa langsung confirm aja. Nah, untuk confirm-nya di sini kita standard delivery udah langsung free dan di sini ada payment method-nya itu adalah di sini wire transfer gitu. Nah, itu kita bisa langsung ke pay now gitu. Nah, di pay now ini yang tadi saya bilang gitu ya, di sini ada keterangan dari, apa yang harus dilakukan gitu ya. Please use this one transfer bank account-nya, namanya, Nawibowo, bla 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 gitu ya. Dan ini, setelah ini kita juga bisa gitu ya ngakuin print gitu untuk kayak nge-print-in si keterangan yang kita beli gitu, quotation-nya. Oke, terus kita sekarang bisa lihat juga di user my account, sekarang kita udah punya one quotation gitu ya, quotation dari yang harus di-review gitu. Kita bisa ngeliat nih detailnya gitu, oh nanti invoicing-nya itu user-nya di mana, unit price-nya berapa, ketentuannya, totalnya, terus kayak entar payment terms immediate payment gitu ya. Dan ini kita bisa juga ngelihat sebagai, sales gitu ya. Ini, contohnya aja saya login sebagai sales gitu ya, tapi ini saya pakai admin dulu aja, tapi ini kalau di modul sales kita gitu ya, kita bisa lihat gitu ya. Oh sebentar, sebentar. Oke maaf, tadi saya salah melihat bahwa
ini, nah tadi bisa kita lihat kalau kita exit quotation-nya kita bisa ngeliat gitu ya, tadi quotation-nya udah kebuat gitu ya, sesuai dengan apa yang kita beli gitu ya. Ini user, terus habis itu ada tas laptop, kerja, sekolah, tadi ya produk-produknya yang kita buat. Oke, dan setelah itu di sini, misalkan kalau udah sesuai juga gitu ya sebagai sales kita bisa, confirm gitu ya, kalau misalkan, udah. Terus ini kalau misalnya nanti udah ada payment-nya kita bisa create invoice, tapi saya akan menjelaskan dulu kalau udah di sisi ininya. Nah di sini, kalau misalkan kita, misalkan user-nya udah udah membayar gitu ya, karena tadi udah di quotation-nya udah diiniin, confirm gitu ya, ini udah masuk ke, mmm, sales order gitu. Nah di sales order ini, kita misalkan udah bayar gitu ya kan, di sini, kita bisa, langsung aja gitu, ke yang kembali lagi gitu ya ke sales, terus habis itu di sini kita langsung create invoice aja gitu. Nah di sini ada langsung aja kita biar regular invoice, terus kita confirm aja, terus register payment gitu ya, create payment, udah jadinya udah paid gitu ya. Terus sekarang kita bisa ngeliat lagi, misalkan kita refresh, di sini user, my account, terus kita bisa ngeliat ada di your invoice gitu ya, dia udah deh mendapatkan invoice-nya gitu dari pembayarannya udah paid gitu ya. Terus tadi misalkan saya mau ngeliat, juga kalau misalkan di sini buat ngevalidate dari, apa namanya, dari sisi usernya, misalkan juga ada kayak gini, itu kita bisa lihat di sini, ini sama tadi ya kita proses pembelian, terus ini kita langsung lihat lagi aja di my account, ada quotation lagi. Nah, di sini bisa juga kita, finalize gitu payment kita, kita bisa dengan cara accept and sign gitu. Di sini saya udah bikin kalau misalkan, validate-nya itu adalah di tanda tangan gitu, misalnya udah accept and sign, customer signature, oke, udah, terus your order has been confirmed gitu. Oke, berarti entar nanti juga di sisi sales-nya ini ada quotation-nya ini dan ini udah jadi sales order gitu ya. Jadi bisa di dua sisi gitu. Ini untuk, shop-nya dan news-nya gitu. Selanjutnya penggunaan live chat. Jadi yang pertama itu kita balik ke admin lagi, terus sekarang kita akan, buka di sini, untuk ke menu yang live chat gitu. Di sini kita akan membuat, kembali gitu misalkan, eee, website live chat yang kita pingin buat gitu channel-nya. Tinggal klik new, terus isi aja. Di sini, misalkan nanti kita isi operatornya siapa, yang nanti akan menjawab live chat-nya gitu ya, operator yang akan diteruskan gitu, misalkan kalau untuk menjawab chat dari si pelanggan ini gitu. Jadi nanti live chat itu adalah untuk di website itu supaya bisa pelanggan ini ada yang di bawah gitu, di bawah website yang bisa nanya gitu ke ininya. Pertama kita bisa menggunakan operator gitu ya, jadi connect langsung ke manusia gitu ya, ke orang ataupun pakai bot gitu ya. Di sini ada options gitu ya, nanti kita bisa ngeset gitu mau warnanya apa, button-nya, terus abis itu sama nanti header-nya gitu misalkan buat, nanti saya tunjukkan gitu ya warnanya apa, terus channel rule-nya gitu ya misalkan apa, dan widget-nya nanti kalau akan terbentuk kalau misalkan udah dibuat, udah di-save gitu ya. Ini saya udah buat si live chat-nya yaitu adalah, contohnya adalah si, review tas ini reviewtas.com ini. Terus di sini, kita bisa langsung aja itu ke configure gitu ya tadi yang kita buat. Jadi di sini operatornya ada administrator sama ada saya buat gitu user John Doe gitu ya, ini bisa kita tambahin gitu ya, nanti, connect ke operator mana. Terus di options-nya ini saya buat warnanya karena sesuai dengan tema dari aplikasi saya itu warna merah, jadi saya pakai warna merah. Dan ini ada welcome message-nya itu ada how may I help you, dan ini juga notification text have a question, chat with us gitu ya. Dan channel rules-nya ini saya buatnya itu langsung aja button-nya adalah open aja automatically, untuk, second saya langsung 0 gitu ya, langsung aja kebuka gitu. Terus di widget-nya di sini juga udah, dan untuk ngetes gitu ya, gimana tampilannya kita bisa langsung aja nih copy link ini,
dan kita jalanin di, ini kita gitu ya. Dan bisa kita lihat nih di sini ada button live chat-nya. Jadi kalau dibuka langsung kelihatan nih, "Welcome to company name," gitu ya. Oh ya, tadi pun itu juga, saya mengaktifkan chatbot gitu ya, langsung, dari sini gitu ya. Nah, ini chatbot adalah welcome bot gitu. Sekarang saya punya welcome bot aja yang ada langsung di sini. Itu juga kita bisa lihat di sini configuration-nya welcome bot-nya nih. Di message-nya apa, terus nanti answers-nya apa gitu ya. Terus kalau misalkan nih, let me check gitu if I someone could help you with that gitu, nanti bakal yang akan abis udah kayak gitu bakal di-forward to operator gitu. Kalau misalkan udah nanti dia bilang ada operatornya none of our, operators are available gitu, kalau misalkan operatornya nggak ada gitu. Ini kita bisa setting juga gitu ya, apa yang chatbot sini mau ngomong apa gitu ya. Terus kalau misalkan udah, kita buka ke setting dari website kita untuk menambahkan, livebot itu ya. Jadi caranya adalah, ke configurations tadi, ke website, terus abis itu kita lanjut ke yang di live chat ini, terus habis itu buka channel apa yang kita mau gitu ya. Di sini saya reviewtas.com, terus kalau misalkan udah di ini, kita tinggal save aja. Terus sekarang kita bisa ngelihat di website kita, ini saya buka ke tampilan dari user gitu ya. Ini adalah tampilan dari user gitu ya nih. Dia bakal muncul button-nya gitu. Langsung ada di sini. Misalkan mau bisa langsung milih gitu, "I have a pricing questions." Terus habis itu nanti chatbot-nya itu bilang, "Let me check if I can find operator," gitu ya, sama yang tadi kita udah setting. Terus dibilang, "Nggak ada nih operator available." Terus baru ditanya lagi, "Would you like?" Gitu. Misalkan tapi udah nggak ada lagi yang mau ditanyain gitu ya, sekarang, saya langsung bisa bisa aja klik exit gitu ya. Di sini kita bisa ngasih rating gitu, misalkan live chat-nya, "Aduh kurang," gitu, "kurang membantu." Bisa kita bilang, terus explain-nya, eee, "The operator is not available." Oke, terus ini kita bisa juga nih mau, ngasih emailnya ke mana, misalkan ini saya kasih ke email saya, terus bisa di-send aja, terus ini kita send juga, oke. Terus abis itu, kita close. Gitu ya, terus habis kita close, coba kita akan buka lagi ke tampilan sini. Nah, di live chat ini, kita bisa ngeliat nih, di sini ada 2 session gitu ya. Di session pertama itu adalah tadi yang saya sebelum, udah pernah buat, dan ini session 2 itu yang tadi kita tuh, kita bisa ngeliat nih chat-nya seperti apa, terus ratingnya seperti apa. Jadi di sini juga kita bisa ngeliat tuh visitornya, terus report-nya misalkan session history-nya, session statistiknya gitu ya. Terus, customer rating gitu ada di sini ada by user ini dia ada yang baik, good, ada juga yang bad dengan detail-detailnya nih apa, the operator is not available gitu ya. Terus abis itu nah di sini juga kita bisa ngeliat tuh ada ratingnya di sini tuh. Bisa juga kita bikin ke sini, tuh ada tulisannya. Oke, kalau misalkan, itu udah, sekarang kita juga bisa lihat tadi cek di email. Sepertinya saya tadi ada kesalahan, email, tapi nanti bisa masuk ke email gitu ya untuk, diberitahu gitu, list dari chat-nya gitu ya. Oke, selanjutnya, saya akan menjelaskan, ini juga bisa kita lihat ya di sini ada scan response ini untuk ngasih tau shortcut gitu. Misalkan kalau kita nulis hello, nanti dia akan langsung, "Hello, how may I help you?" Gitu ya untuk, shortcut dari, respon-respon si operator-nya gitu. Sekian saya udah menjelaskan mengenai dari persiapan, terus habis itu pembuatan website, dan setelah itu menjelaskan, menu-menu yang saya masukkan ke website. Selanjutnya saya akan melakukan transaksi mulai dari order, pembayaran, dan habis itu delivery. Oke, pertama-tama untuk membuat transaksi kita butuhkan 4 user gitu ya. Jadi, untuk ketentuan usernya itu
ada di sini gitu ya. Jadi ada konsumen, sales, delivery, finance. Kalau untuk konsumen sendiri, kita tadi sudah buat dari yang saya menjelaskan modul shop itu, dan untuk, sales di sini bisa dilihat ada sales, delivery, dan finance gitu ya. Dan di sini itu ada udah saya iniin bahwa dia adalah accounting gitu kan. Dan untuk yang sales, delivery dia adalah inventory, dan untuk yang, sales dia ada di, sales, oke. Nah, kalau misalkan udah membuat itu semua, sekarang langsung aja kita memulai dulu sebagai, user gitu ya. Jadi di sini saya udah ada card-nya gitu ya, sesuai tadi, saya langsung aja ke card karena tadi saya sudah menjelaskan gitu ya cara menambahkan produk gitu ya di modul shop gitu, dan ini langsung aja, kita check out, produknya, dan ini langsung aja kita pay now. Nah, di pay now ini dia, sedang login. Nah, sebelum login ini saya akan menyiapkan dulu, untuk, sales-nya. Di sini, saya refresh dulu karena ini tadi masih, menjadi admin, sebentar. Oke, masih loading. Oke, jadi ini tadi udah saya ubah jadi sales yang admin. Setelah itu, ini sudah selesai payment-nya, dan nanti ada tadi udah saya jelasin tentang mengenai ini, dan kita bisa ngeliat juga di account, bahwa, di sini udah ada one quotation gitu ya, dan di quotation ini adalah quotation kelima gitu ya. Nah, untuk quotation ini sendiri, kita bisa ngeliat sebagai sales gitu ya, di modul sales. Setelah itu kita, lihat gitu ya di sini bahwa udah ada quotation kelima juga, gitu. Nah, di sini udah sesuai sama yang tadi gitu ya. Dan misalkan di sini mau kita bisa confirm gitu ya sebagai sales kalau misalkan udah sesuai gitu ya, ataupun juga, nah ini misalkan kita langsung klik aja confirm. Nah, dari ini udah jadi sales order gitu ya. Maka di sini juga akan berubah gitu di account kita. Udah ada jadi sales order gitu. Nah, setelah udah kayak gini, kita akan, ngelakuin, delivery order gitu ya. Jadi untuk di delivery order sendiri ini ada di akun delivery, ini saya refresh aja. Nah, kalau udah di-refresh di sini ya terus gitu ya, one process. Nah, ini adalah yang tadi, kita gitu ya, tas sekolah satu, tas sampel satu, tas kerja satu gitu. Terus di sini kita validate aja, kita, kirim. Oh, maaf, sebelumnya, sebelum kita mengirim barangnya, tentunya pastinya, kita harus melakukan payment dulu gitu ya. Jadi ini finalize your payment dulu, di mana, kalau si user-nya akan melakukan payment dan kita akan membuat invoice gitu. Nah, di sini kita akan create invoice untuk dari quotation sales itu sendiri, dan kita akan create draft invoice gitu. Nah, untuk draft invoice sendiri ini udah jadi, draft ya. Terus kita bisa masuk di sini sebagai finance, kita bisa lihat, sebentar, ini adalah, oke. Bentar, saya salah memberikan ini sepertinya. Oke, maaf tadi ternyata saya salah, itu adalah harus jadi advisor dulu gitu ya untuk finance-nya. Jadi di sini kita bisa langsung aja gitu ya ke, customer invoices, dan bisa dilihat bahwa di sini udah ada draft invoice-nya gitu. Di sini kita bisa langsung aja kalau, sebagai finance kalau dia udah bayar, kita bisa langsung confirm aja untuk pembuatan dari invoice itu sendiri gitu ya. Dan setelah itu kita register payment. Di sini dia menggunakan bank, dan langsung aja kita create payment-nya gitu ya. Oke, sebentar, oh, the sender's, email address, oke, sebentar ya. Oke, tadi saya udah setting ada emailnya, di sini kita langsung create payment aja, dan di sini udah ada in payment gitu ya. Oke, kita bisa ngeliat juga di sini misalkan kita buka
my card gitu ya di sini kok my card, my account gitu. Terus habis itu di sini, kita bisa lihat your invoices gitu ya. Di sini udah ada invoices-nya. Oke, setelah udah itu, kita langsung kembali aja ke, mmm, sebagai finance dulu gitu ya. Terus kita bisa ngelihat bahwa di sini itu ada journal entries-nya dan, sebentar di sini belum ini masih in payment. Sekian, penjelasan saya pembuatan website dan juga penggunaan mode e-commerce dan melakukan transaksinya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.